Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nekomang Trisna Pradayani, nomor absen 29, kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya atau suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau daerah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang modal. Barang modal adalah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output, misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada teknologi. Selain barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produk yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Keempat, ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha mencapai kemakmuran. Yang kelima, ada manajemen. Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Yang keenam yaitu ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah seseorang yang dapat dan berani untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu ada informasi. Salah satu syarat supaya pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien yaitu adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Selanjutnya yaitu ada pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pembangunan ekonomi. Selanjutnya, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Yang keempat, ada budaya. Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada sumber daya modal. Sumber daya modal contohnya berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi, sebab barang modal ini juga meningkatkan dan memperbaiki produksi. Selanjutnya ada dampak pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada dampak positif pembangunan ekonomi. Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran. Kemudian, dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama, industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Kedua, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik alam hayati maupun hewani. Keempat, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinan manusia.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi. Akuntansi sebagai sistem informasi. Ada konsep dasar akuntansi. Definisi akuntansi. Yang pertama, menurut AICPA, mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Yang kedua, menurut AAA, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut sudut pandang pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang proses kegiatan. Ditinjau dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai informasi dapat didefinisikan dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, masukan atau input. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi, organisasi, ataupun perusahaan. Yang kedua, masukan atau input tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi atau laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada keluaran atau output berupa laporan keuangan yang tersebut digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai dan akuntansi. Kemudian, kualitas informasi akuntansi. Karakteristik laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, relevan. 2, dapat dimengerti. 3, dapat diuji. 4, netral. 5, tepat waktu. 6, daya banting. 7, lengkap. Pemakai informasi akuntansi. Pihak inter yang atau pemimpin perusahaan digunakan untuk 1. melindungi harta perusahaan, 2. menyusun rencana kegiatan perusahaan yang akan datang, 3. mengukur laba perusahaan dalam periode tertentu, 4. mengawasi kegiatan perusahaan. Kemudian pihak ekster perusahaan menggunakan informasi akuntansi sebagai berikut. 1. investor, 2. karyawan, 3. kreditur, 4. pemasok, 5. pelanggan, 6. pemerintah, dan 7. masyarakat umum. Kemudian, bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang pertama, bidang akuntansi. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan catatan-catatan yang menjadi sumber pencatat. Yang kedua, pemeriksa keuangan. Merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Berhubungan dengan berbagai masalah kasus yang dihadapi manajemen. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok dari suatu barang setelah selesai diproduksi. Kelima, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 6. Akuntansi perpajakan berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. 7. Sistem akuntansi merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada akuntansi pemerintahan.
berhubungan dengan penyajian laporan transaksi di lembaga pemerintahan yang mencakup administrasi keuangan negara. Kemudian, yang terakhir yaitu ada profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan privat adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akun publik, yaitu menyerahkan segala macam jasa akuntansi untuk organisasi bisnis maupun non-bisnis. 3. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah yang bertugas merencanakan, mengawasi, mengadilkan penggunaan uang atau kekayaan negara. Dan yang terakhir yaitu akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar dan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya haturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.